Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala sal musannif rahmatan wa adamana bihi barakati ulumi wa bikum bidarina amin. Qala radhiyallahu ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alukal futuh wal munu war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasad ar-ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliqa khatri ma sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bi sallana fadlik wa ansur alina min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, sebelum kita baca kitab, kita baca Fatihah khusus buat imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab yang sudah sampai di tanah air, di kediamannya. Kita doakan mudah-mudahan sekeluarga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT, dipelihara, dijaga panjangan umurnya, dan senantiasa mudah-mudahan dengan kembalinya beliau dari tanah suci Makkah Mukarramah ya sampai tanah air, insya Allah Indonesia semakin barakah oleh Allah SWT, jauh bala, jauh musibah, jauh musibah, jauh malapetaka, dan insya Allah COVID yang ada di Indonesia insya Allah berangkat sejauh-jauhnya, pergi sejauh-jauhnya, dan tidak akan balik lagi sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan juga mudah-mudahan ke depan prospek kehidupan kita insya Allah lebih mantap lagi ya, Islam lebih syiar lagi, dan insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bihadzal niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita masuk hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala an wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bin nas fa yufradu alaihim. Muttafaqun alaih. Wa anha radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu yaj'alu fiyya quwwata man akala wa syariba. Wa an Abi Qatadah al-Haris bin Rib'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma buka as-sabi fa zawwaju bi fa atazawwaju fi salati karahiyata an asyqa ala ummi. Rawahu Bukhari ila akhirih. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Fajar dan jamaah sekitarnya di lingkungan Masjid Jami Al-Fajar yang insya Allah semuanya dalam barakah dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para masyayikh, para sepuh, orang tua, para hujat, semuanya kita berdoa pada Allah, Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, berkah dunianya, berkah akhiratnya, rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, putra putri kita, mantu dan cucu kita salihin salihat, dan lingkungan kita insya Allah tercurah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Segenap pengurus dari Menjami Al-Fajar itu akhfirullah Ustaz Marallah, rekan beliau ada Ustaz Moin, Ustaz Mana ya, kemudian juga ada Ustaz Rizal, sepuh kita yaitu Haji Dahlan, Haji Abdul Khair, dan tentu yang lainnya, seperti yang lain tanpa kecuali Ramli semuanya, Haji Agus semuanya. Hadirin sekalian, akhfirullah Ustaz Lutfi yang meliput dalam pengajian ini semua insyaallah, mudah-mudahan juga ya, saudara Makmur dan lain sebagainya, tanpa kecuali insyaallah semua dapat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun saudara kita dari masjid apa? Masjid apa? Nur
Nur Rahmat ya. Nur Rahmat, alhamdulillah. Rombongan ya, insyaallah mudah-mudahan ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Saat ini Allah berikan kita nikmat sehat, afiat, iman dan Islam sehingga kita berkumpul kembali di masjid yang mulia melanjutkan apa yang diingini oleh Nabi kita Muhammad SAW, syiar agama yang senantiasa memancar cahaya-cahaya Islam di negara Indonesia tercinta ini, sehingga pada akhirnya kita kembali mendapat fasilitas yang mulia dari Allah SWT, sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah oleh Allah, kita lanjut masuk hadis Nabi kita Muhammad. Hati kita gembira, imam besar kita sudah kembali ke tanah air. Alhamdulillah. Jadi enggak perlu banyak bicara, cukup alamat tanda ya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kagak undang orang, dia enggak ini orang, enggak kasih makan orang, kata, tapi beliau kembali dengan rasa mahabbah yang tinggi kepada cucu Nabi kita Muhammad. Mereka kumpul dari jam 1 malam yang berangkat dari berbagai macam lapisan daerah. Masya Allah, ini menandakan bahwa Habib Muhammad SAW adalah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita doakan yang hadir menjemput kedatangan beliau, insya Allah semuanya min ahlil jannah. Ya, orang yang akan dapat fasilitas surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia menyenangkan hati ya keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita ucapkan salat 5 waktu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu kuncinya ya, kita ucap baginda Rasul, kita cintai keturunannya, maka sesuai pesan Rasul, wa itrati ya, dan cintai juga aku punya keturunan. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta apa-apa pada kalian wahai umatku, kata Allah melalui firman Allah SWT, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta kepada kalian suatu balasan, fasilitas. Anda orang kaya, Anda orang mewah, Anda milioner, la, aku tidak minta itu semua, tapi illal mawaddata fil qurba. Jadi kalau umat Islam paham ini Al-Quran, cukup kata-kata illal mawaddata fil qurba, kecuali dia tanamkan rasa cinta kepada aku punya keturunan ya, kerabat-kerabatku, keturunanku, itu tandanya insya Allah. Jadi mudah-mudahan yang sudah berangkat dari kemarin hari malam capek, letih, lelah sebagai, insya Allah mereka semua tergolong dari orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita pun alhamdulillah yang nggak berangkat tapi respon hati kita tinggi, rasa gembira kita dengan kedatangan imam besar pun termasuk bagian orang yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ke depan cerah lagi, amin ya rabbal alamin. Mantap lagi insya Allah sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, akhir sanad dari ibunda Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, arti jumlah doa ia Allah tambahkan keridhaannya, Allah tambahkan rahmatnya, Allah tambahkan kecintaannya kepada istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia, in kana Rasulullah sallam, sungguh adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW la yada'ul amala ya, dia suka meninggalkan suatu amalan, suatu pekerjaan, wa huwa yuhibbu, padahal dia cinta sama kerjaan itu. Nabi kadang-kadang ditinggalin kerjaan, amal-amal perbuatannya, ada yang Nabi tinggalkan, wa huwa yuhibbu, padahal dia senang sama kerjaan itu, ayyamal bihi, untuk melakukannya ya. Cuma khasyata ayyamal bin nas, Nabi khawatir nanti kerjaan ini dilakukan oleh manusia, fayuqradu alaihim, sehingga Allah jatuhkan hukumnya jadi wajib. Tuh lihat ya, di Nabi terawih baru 11 rakaat Nabi kembali pulang ya, padahal kan suruh qiyamul lail, qamal Ramadan, dirikan Ramadan, tapi Nabi ngerjain segitu. Tapi di luar itu Nabi luar biasa ya. Jadi kata Ibu Aisyah, Nabi pengen ngamalkan sesuatu, kadang-kadang Nabi tinggalkan ini perbuatan atau amalan ibadah-ibadah yang sifat sunnah itu ya.
Padahal Nabi senang banget ngerjain itu, demen banget kerjain itu, kerja. Cuma Nabi takut, khawatir nanti umatnya ikutin sehingga jadi jatuh wajib. Begitu masalahnya, ya. Si terawih, Nabi terawih di masjid waktu itu, ya. Akhirnya Nabi pulang ke rumah. Nah, Nabi ngasih gambaran bahwa jangan sampai nanti buat terawih itu di masjid jadi wajib jatuh di masjid. Nah, Nabi enggak, itulah itu kata baginda. Nah, kata ibunda Aisyah menerangkan hal ini. Jadi Nabi khawatir khasyata ayyamal bin nas, Nabi khawatir nanti dilakukan dengan kerjaan ini oleh manusia, fayufradu'an alaihim, maka jatuh wajib atas mereka. Itulah piawainya Nabi kita Muhammad. Nah, kalau Nabi kerjakan begini terus, akhirnya umat kerjakan langgeng terus, lama-lama jadi jatuh berat nggak bagi umatnya? Berat kalian, ya. Umpama kalau anda kata sholat wajib di masjid semuanya, waduh, repot nggak kira-kira? Kagak repot sebenarnya. Masjid ini biar gedeannya dikit, masjid biar gedean dikit, masjid gedean dikit, kotak amal gedean lagi, cakep nggak urusan. Kalau kotak amal gede isinya padat, yang girang siapa? Ketua yang girang, yang kedua guru yang girang. Girangnya apa ya? Alhamdulillah ada perkembang, begitu maksudnya. Alhamdulillah. Jadi jamaah senang sedap, begitu, bukan masalah yang lain. Jangan salah pikiran, saudara. Iya, kalau udah banyak kesana masa nggak ada pikirannya, gitu kalian. Ya. Wahyu udah gemeterai dengar begini Ayu. Ya, gua deg-degan lagi katanya. Jadi itu enak begitu, ya. Jadi kalau Nabi enggak, akhirnya kan cuma ada kata-kata la sholata li jari illa fil masjid, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Mana tidak ada sholat, bagaimana bisa ada argumentasi para ulama, para mazahib? Ada mengatakan enggak sah, ada mengatakan tidak sempurna pahalanya. Kalau bagi tetangga masjid kagak salat masjid. Lah kamu lah enggak sempurna tuh. Tapi mengatakan lah tidak, enggak ada. La yasih, kagak sah. Ada begitu. Wah, paham keras, kagak sah urusan. Mesti la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid, masih dekat masjid, kecuali di masjid. Jadi kalau ada kata sholat masjid enggak sah. Ada pendapat seperti itu. Tapi Imam Syafi'i kan alhamdulillah, itu enaknya mazhab Syafi'i. Ya, mana enggak sempurna pahalanya, kurang gitu. Kurang mesti gaji 10 juta jadi dapat 3 juta gitu sekalian. Hilang berapa? Tuh 7 tekor enggak? Kalau ini sih kagak sholat, kalau duit tekor gitu kalian. Siapa sholat di masjid berjamaah maka dapat amplop sarang tuh 10 juta. Oh, yang sholat berjamaah dapat amplop 10 juta. Ya, yang kagak sholat berjamaah dapat 3 juta. Kira-kira padat nggak masjid? Padat, bukan sembahyang ngambil duit. Ya, jangan sekalian ya. Jadi Nabi sungguh dia meninggalkan suatu perbuatan amal gitu, kerjaan-kerjaan sunnah umpama, padahal dia senang untuk melakukan itu. Nabi demen, cuma Nabi khawatir takut nanti umatnya terus ngikutin, akhirnya jatuh wajib. Jadi Nabi jaga seperti itu. Maka haji aja seumur hidup cuma satu kan, setelah itu sunnah. Haji seumur hidup cuma satu kali udah, ya. Sunnah mau berapa terserah, ya. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa anha, dan termasuk dari Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi SAW radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai selalu kepadanya, qalat, berkata pula, nahahumun Nabi SAW, Nabi telah melarang mereka umatnya anil wisal, dari puasa terus menerus, enggak putus-putus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus. Nahahumun nabiyyu anil wisal, Nabi mencegah umatnya untuk puasa terus menerus, rahmatan lahum, karena Nabi sayang kepada mereka, karena Nabi sayang.
Faqalu, tentu tanggapan ada para sahabat, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Ya Rasulullah, engkau sendiri nyambung puasa dari mulai Rajab terus Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, terus berhenti dikit baru Syawal lagi Nabi puasa. Ya, kalau bahasa kita yang dekat ya, Nabi puasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan Nabi puasa. Umatnya berapa? Sebulan. Itu kadang-kadang juga. Kadang-kadang puasa pembukaan doang. Pembukaan doang. 3 hari puasa, kesononya habis kayak gendang udah. Ya nanti tinggal 3 hari mau Ramadan, habis Ramadan baru puasa lagi. Puasa kagak, tapi buka di masjid, cakap nggak urusan. Begitu sekalian tuh. Ya. Rahmatan lahu, Nabi sayang katanya. Faqalu innaka tuwasil. Tentu sahabat ya bertanya mudah-mudahan, ya Rasulullah, engkau itu sendiri nyambung katanya puasa terus menerus, masa kami tidak? Qala, Nabi menjawab, inni lastu kaitikum, saya kagak sama dengan kalian, saya tidak sama dengan kalian, lain ya. Yang kau lihat aku manusia tapi dalamku lain. Ana basar walakin lakal basar, saya manusia tapi bukan seperti manusia yang kebanyakan manusia, ada bedanya. Itu dia Rasulullah ya. Inilah stukahaitikum, kami ini, saya ini tidak sama seperti kalian. Inni yut'imuni Rabbi wa yasqini, aku ini dikasih makan oleh Allah dan juga dikasih minum. Apa artinya nanti terangin ya. Muttafaqun alaih, tetap hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maknahu, artinya baru nih, artinya yut'imuni wa rabbi wa yasqini, maknahu wa maknahu yaj'alu fiyya quwwatan man akala wa syariba. Allah jadikan saya ini punya kekuatan sebagaimana orang yang udah makan dan juga udah minum. Jadi kalau udah saya minum sekali itu seolah udah kagak haus-haus tuh Nabi kita Muhammad. Nabi makan sedikit terus kagak lapar-lapar, kuat Nabi jadinya. Padahal kagak kita. Ya. Mau menjelang subuh makan, wah digenjot terus. Ya, 2 piring tambah lagi. Teh manis segelas, kopi campur lagi. Ya, semuanya habis, kencengin tuh perut subuh. Jaga-jaga buat sekian jam sampai jam sore. Dia pencengin perutnya. Nanti itu yang bukanya Masya depan meja, Allah, mata udah kiri kanan ngeliat, ini lontong, ini risol, ini pacar Cina ya, itu belewah, Masya Allah. Ya. Jadi gitu, Nabi Allah kasih kekuatan orang yang telah makan dan orang juga udah minum. Jadi kalau Nabi udah minum, kuat Nabi gitu ya. Itulah bedanya Nabi kita Muhammad, dia Rasul, dia Habibullah, kita manusia umatnya. Makanya Nabi, ente jangan nyambung-nyambung deh. Udah, bahkan Nabi kalau memang pengen juga, sahabat gitu, kalau memang ingin juga, udah puasa ala Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari buka gitu. Senin puasa, Selasa kagak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu begitu aja deh. Satu tuh namanya puasa. Tuh paling kurangnya puasa begitu ya. Jadi Nabi sayang sama umatnya. Jadi kagak mau samain tuh dengan amalan Nabi, karena Nabi punya kekuatan tersendiri ya. Seperti Nabi Daud punya istri berapa Nabi Daud? 100 istri, 100 Nabi Daud. 100 jal. Istri Zahir 100 nanti istrinya. Kalau kita istri jangan kata 100, 10 aja insya Allah digotong tandu gitu. Nabi 100, kekuatan lain, kekuatan Nabi Daud lain kalian ya. Allah berikan khusus buat beliau ya, begitu ya. Kita suruh 4 aja, 4 juga masih dipikirin dulu. Fankihu ma taba lakum nisa masna wa sulasa wa ruba, tuh 2, 3, 4. Yang pertama disebut 2 malah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Ini kalau ada perempuan 2, enggak bisa 1, 2 malah suruh. Ya, suruh 2. Ya.
Bang Wani nggak ada ya? Dulu ngaling sih, sini dikit ngapa? Udah gede ngaling lah nggak kelihatan. Itu 2, baru tambah 3, baru tambah 4. Ini khiftum Allah ta'ala hidat, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, lebih bagus 1 gitu. Nanti masalah ini khiftum, kalau takut kamu tadi lu gak bisa adil fawahidatan, maka 1 aja ya. Kata adil macam-macam, ulama argumentasi lagi dan lain sebagainya ya. Jadi Nabi lain dengan kita, jangan samain. Muhammadun basyarun lakal basar bal huwa yaqutatun wa nasukal hajar. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad manusia tapi lakal basar, kagak seperti manusia kita, kebanyakan manusia. Bal huwa yaqut, dia laksana intan permata, intan berlian. Wa nasukal hajar, manusia batu coran. Beda sekalian. Manusia batu coran sprit yang segerobak 20.000. Dia segini 50 juta. Dia segini batu 50 juta. Masya Allah. Nah dia satu gerobak 20.000. Sama nggak kira-kira jalan? Orang beli sama nggak, Zeb? Agak sama, jauh. Itulah baginda Nabi kita Muhammad. Jangan samain udah. Makroni yang kagak aja si Makroni. Macron. Joe Biden presiden Amerika. Donald Trump jatuh, tumbang udah, kalah dia. Tapi pinter dia narik massa biar ada suara. Ngomong apa ya, kalau nggak salah, kalau bahasa paham ini kita akan terapkan sebagaimana yang pernah dianjurkan oleh nabinya umat Islam Muhammad. Wow. Kenapa? Karena dia mengajarkan mencegah yang mungkar. Wow. Mengerjakan ma'ruf, mencegah yang mungkar. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu, kalau lihat mungkaran rubah dengan kekuasaan. Dia berandaskan hadis itu, maka aku siap untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi, nggak ada yang namanya merendahkan suku satu dengan lain, kulit hitam dengan kulit putih. Begitu kata Joe Biden. Oh, Joe Biden ya, makanya dia menang dia tuh pakai hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron. Dia baca dia tuh, dia agungkan juga Nabi Muhammad, diakuin ajarannya ya. Siap lihat kemung cegah tuh giselin. Tapi si Biden ada kedengaran ngundurin diri ya, karena dia bukan penduduk Amerika asli ya. Baca kenapa ngundurin diri, ternyata lagi mancing di empang ya. Biden orang Cianjur. Bukan Joe Biden, Biden. Saya ketipu, gue baca begini, ketipu kan kalian. Ya, jadi kita lihat tuh, makanya kalau udah Nabi, ada Nabi di, wah luar biasa kalian. Karena anak awal wajibin alam amartukum bi, saya adalah orang yang pertama lakukan kewajiban sebelum kewajiban aku lontarkan kepada kalian. Itu baginda Nabi kita Muhammad. Anak awal wajibin alam amartukum bi, saya adalah orang yang pertama melakukan kewajiban sebelum kewajiban ini aku lemparkan kepada kalian wahai umatku. Jadi aku duluan. Apabila ada kata-kata sedekahlah kalian, aku sedekah duluan. Sabarlah kalian, aku sabar duluan. Oh ya, kerjakan ini, dia duluan. Oh, makanya baginda Nabi kita Muhammad itu kayak beruntung kemarin Al-Fajar bikin maulid. Alhamdulillah ya, biar kita nggak bikin gede-gedean, yang penting makan cukup. Alhamdulillah ya. Jadi Nabi kagak sama dengan kita manusia. Nabi Allah kasih kekuatan khusus. Kalau dia udah makan sekali, kuat untuk tahan lama. Dia minum sekali, kuat untuk tahan lama. Itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang, ente jangan kayak aneh katanya. Ya, ente puasa jangan sampai terus, jangan. Ya. Sholat gitu juga, jangan capek. Ya. Agama itu berat. Ya. Yang kamu enak enteng-enteng kerjakan, latih. Nah, jangan langsung sholat sekian rakaat, nanti bosen, nanti jemu, nanti malas. Jangan, biasa aja. Hatta semalam 2 rakaat udah, biarin tahajud rakaat, tidur lagi udah. Ya, jangan pakai sholat full rakaat, jangan. Emang pertama 2 kali, 3 kali, nanti Allah uji lagi. Setan datang lah, bukan Allah uji, setan datang uji kita. Akhirnya gak ada, malas, sepet banget mata, badan pada pegal bangun. Akhirnya narik bantal lagi, tidur lagi kalian.
Ya, makanya jangan langsung latih riadoh ya. Satu lagi, wa an Abi Qatadah al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fasma buka as-sabiyya fa atajawwazu fi salati karahiyatan atau karahiyata an asyqa ala ummihi, rawahul Bukhari. Dari Abi Qatadah Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan ridha kepadanya, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah, sesungguhnya aku ingin berdiri dalam sholat itu, ya, mana diri Nabi dalam melaksanakan sholat, wa uridu an utawwila fiha, dan saya pengen lamain sholat itu. Tuh, mana akumu, kalau boleh aku ila sholat, mana kalau Nabi pengen melaksanakan sholat boleh, aku mila mananya mendirikan sholat, ya aku ila jadi mendirikan sholat, melakukan sholat. Aku pengen melakukan sholat, wa uridu an utawwila fiha, saya pengen lamain tuh sholat, bacanya panjang gitu Nabi, karena asiknya Nabi, karena Nabi kalau lagi sholat itu lagi berhadapan kepada penciptanya Dzul Jalali wal, jadi timbul keasikan waktu sholat. Itu bedanya wali-wali begitu saudara. Wali-wali kenapa kalau sholatnya lama, ya dia perlu fokus, kenapa? Asiknya berhadapan kepada Allah, karena sifat ihsan yang cakep, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau engkau tidak lihat Allah, Allah lihat. Itu yang dipakai, itu keikhlasan namanya. Seolah kita lihat Allah, kalau kita nggak lihat Allah, Allah lihat kita. Nah, disitulah timbul keikhlasan dalam hati, sehingga sembahyang betul-betul dia baca panjang ayatnya, asik gitu ibadah, ya, namanya istighraq fil ibadah. Wow, tenggelam dalam lautan ibadah, masa tenggelam. Ada juga jamaah yang tenggelam dalam ibadah, wah lama bacanya, dia lupa rokaatnya berapa tadi ya. Di kebanyakan baca surah dia lupa dua apa baru satu rokaat nih. Nah, itulah ngawur namanya, kematan baca dipikirin, rokaat kagak, udah gitu nengok lagi, ini rokaat berapa ya, begitu kalian. Makmumnya ngomongnya, mam gak boleh ngomong batal ya. Ya, jangan begitu. Wa uridu an utawwila fiha, saya pengen lama, utawwila memanjangkan sholatnya, lama maknanya, ya. Fa asma'u buka sobi, tapi ketika itu aku dengar tangisan seorang bayi. Ada ibu-ibu ikut di belakang Nabi bawa anak kecil, ya, bawa anak kecil nangis. Ibu lagi diri lama begini, anak kecil dibawa nangis, gitu lihat, ya. Di situ kata Nabi SAW, pas mau buka asobi, aku mendengar tangisan anak kecil. Pak atajawwazu fi shalah, maka aku segera buru-buruin tuh, ya. Nabi segera, Nabi cepetin fi sholati, pada sholatku, karahiyata an asyqa ala ummati, khawatir takut memberatkan atas ibunya. Tuh Nabi begitu, ya. Maka kita sholat selalu lihat di belakang kita bukan semua anak muda, ada orang tua, ada yang udah renta, ada yang sakit-sakitan, ada yang punya janji tuh. Jadi mesti imam biar ini jal tuh, biar paham. Subuh baca Yasin. Kedua Al-Waqi'ah, wah elah, udah Yasin Al-Waqi'ah sampai habis lagi kalian. Ya orang pada jatuh berdiri urusan, ya. Tegur imam, makmum tegur, mam jamnya panjang dong sholat, ini kan gak kuat, ya. Imamnya sok lagi, lo ibadah kapan mau benar kalau mau cepet-cepet begitu kalian, ya, biar mantap ibadah kita pada Allah, bacaan biar panjang. Itu namanya kagak ngerti hadis Nabi kita Muhammad. Paling khafif, ringanin, entengin sholat. Di belakang kita ada kabir, ada Zulhajjah, ya,
Ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit-sakitan, ada punya janji. Oh, ya, begitu sekalian, ya. Ngaji gitu juga, ngaji jam 7, bas Isa udah berhenti, jangan tambahin lagi. Ya, kenapa? Karena orang banyak urusan, yang mau jalan saja begitu. Jangan tambahin lagi, tambahin lagi seperempat, hitungannya berubah. Makmur, hitungannya berubah durasi. Itu. Nauzubillah min. Kapan mau pahalanya tuh Ustaz? Ngitungin bayaran mulu. Ya, gitu. Artinya kalau biasa disiplin, tertib, insya, letih begitu. Orang jadi enggak ngaji sana enak kenapa? Teng langsung berhenti kan gitu. Jadi kita mau ngomongnya gampang loh. Tapi ada kata, teng belum berhenti, kadang-kadang 7:30, kadang-kadang jam sekian baru berhenti. Jadi kita bingung deh. Besok gimana Rebo depan? Gua nggak datang lagi dah. Begitu kalian. Nah, jangan, pas aja udah biarin. Enak-enak berhenti gitu kalian ya. Apalagi ustaz banyak urusan. Oh, ada undangan lagi 3 tempat. Berhenti ngajar, pray dulu. Ceramah Cirebon masih mau ngajar Rebo di sini. Ya berangkatnya tadi jam 1 umpama ya. Ya Ustaz diminta begitu, Ustaz ya Allah, kalau pada ada ceramah gitu, pokoknya jangan sampai terganggu ngajar gitu. Saya minta itu makmur tuh, Ustaz minta begitu. Ijal, biar ada ceramah waktu itu jangan sampai mengganggu, karena ngajar berkah banget. Ngajar ini sumber namanya. Alah, kalau ceramah mah ya siraman doang. Walaupun gedean dikit begitu kali ya. Jadi ngajar, kecuali memang jarak tempuhnya ya mau kagak mau, jadi libur ya, karena jarak tempuh jauh. Makan waktu berangkat dari jam berapa? Jam 10 pagi umpama ya. Nah, kalau anda kata bisa diuber masa Isa, ya sudahlah. Mereka ngajar sekarang wilayah Jakarta operasionalnya nggak pakai bawa mobil deh. Bawa mobil mah kacau urusan, nggak kayak ulama dulu deh. Tahun 80 baru jemput, jalan masih gampang. Sekarang lu sih, Amor, gimana? Kita bawa mobil nih, ceramah, soalnya Kebayoran aja. Ya, berangkat jam 8 sampai sono 11:30. Udah tutup doa. Udah dakwahum fiha subhanakallah tahiyatum fiha salam wa da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Baru Ustaz datang, assalamualaikum. Ngapain Ustaz? Berbubar gitu kalian. Jadi itulah disiplin ya. Kalau ada disiplin enak. Jadi apa-apa acara begitu, acara maulid kayak tentu waktu. Jam sekalian insyaallah maulid kita akan tutup jam 10:30. Paling lama 10:30. Udah beres. Jadi jamaah tenang duduknya tuh Ustaz Muin. Tenang aja, benar enggak? 10:30 kelar nih gitu. Ini kagak. Yang sekalian insyaallah maulid enggak pakai diukur ya. Begitu kalian. Mau jam berapa aja berhenti ntar, terserah. Yang mau pulang aja duluan. Nyaut jamaah. Pak panitia, saya pulang duluan ya, tapi berkat tolong kirimin atuh begitu kalian. Inilah aku ila salat uriyan utawila fiha, pas mau buka sabi fatajawwazu fi salati karahiyatan asyukka ala ummihi. Akhirnya saya segera buru-buruin sholat tuh. Nabi cepetin sholatnya. Khawatir, takut, nggak enak, jangan sampai membebani seorang ibu. Dia sholat diri tapi anak gaeng aja. Batawi bilang, tahu gaeng Muin? Gaeng tuh ngerendeng. Tahu ngerendeng? Nangis pelan tapi nggak berhenti, kan 4 dengernya. Itu ngerendeng namanya, ngerendeng. Nah, gaeng tuh anak, gaeng gini. Pusing malah kita. Ya begitu. Ya. Jadi Nabi itu piawainya luar biasa. Pantas kalau katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Segi ibadah Nabi saya atur. Kalau Nabi sholat sendiri baru ya. Kalau kamu sendiri tawil masya'a, silakan panjangin sampai jam berapa aja mau sembahyang. Ente yang sendiri silakan ente baca Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk ya, Hamim saja ada, silakan katanya. Ya, kenapa ente sendiri? Pahala banyak sendiri, capek sendiri, silakan. Oh ya, itulah begitu pengertian baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Jangan sampai umatnya jenuh, bosan. Maka Nabi kasih yang enak, bisyarah yang enak. Yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunafiru. Yasiru, gampangin orang, wa la jangan bikin susah. Kalau masih bisa gampang, gampangin, jangan dipersulit. Begitu kalian.
Habib Rizik pulang gampangin aja, jadi mau pulang biarin aja pulang, nggak usah repot, yang penting jalan kasih aman, jalan lancar, beres urusan ya. Kalau imam besar begitu tuh niti apa jatiri susah begitu Lutfi, wah Allah bisa begitu susah ya, ada satu begitu luar biasa, masya mahabarnya. Maka itu kalau udah ya Allah ya, kalau bahasa kita udah masuk wali tingkatan dia, tingkatan wali Habib Rizik itu ya. Semua orang respon luar biasa ya, bawa aqua sendiri, bawa makanan sendiri, nasi bungkus. Kenapa? Kagak dagang di situ. Nggak dagang di bandara. Saya yuk mau pada kemana aja yuk. Nggak ada dagang. Kalau agak bawa roti, agak bawa nasi, ini waduh minuman habis jadi pampang panas lagi. Tuh, tapi karena cinta panasnya. Kalau udah cinta susah udah. Kalau udah cinta udah gelap aja udah. Ya. Kalau cinta jadi, kalau udah cinta susah dibilangin. Ya, api dilompatin boleh, kalau cinta api dilompatin, api betul korek kan kecil lah kalian. Kalau tabungan gede mah dimundur juga kalian ya. Itu bengel ya Allah, girang. Saya doain banget umur panjang ya. Tuh ustad-ustad di Cirebon, Ustad Ujang Bustomi, Gus Samsun, kemudian lagi Gus Idris official. Ya, itu juga, wah itu kan ustad-ustad muda yang umur di bawah 50 tapi ilmunya luar biasa. Tuh Ujang Bustomi rumahnya 2 hektar kalau mau tahu no. Ya, Sinyarancang. Wallah, kaya dia. Ya, rumahnya mewah lagi. Habib Rizik pernah mampir nginep di situ. Tuh, ilmunya jalan. Mau ngapain? Dukun santet di mana gua parahin, gua injak-injak begitu kalian. Jangan kata 1, 2, 16 kirimin. Wah, 16 ya tantangin. Jajar 16 orang. Nah, lawan dengan sendiri dia. Joprak semuanya. Ya. Luar biasa tuh ilmunya. Gus Idris gitu juga. Gus Idris no spesial di Malang, dia jauh dia. Ya. Begitu itu hebat. Ada di Islam, ada semua itu. Kita lihat. Saya doain nih, ini penting banget nih ilmu begini nih. Penting ilmu begini. Ngobatin orang yang kagak bisa dilihat dengan mata ya gitu, ngobatin habis cabut-cabutin ilmunya bersin deh, cabut bet udah lumpuh langsung, gak punya ilmu lagi ente ya. Jadi umat orang Islam hebat gak? Alhamdulillah. Baik hadirin ya, kita lanjutkan lagi. Rawahul Bukhari, lihatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Makanya kalau ada Riyadhus Shalihin ini kalau mereka nih pada baca semua udah bener nih, nggak usah banyak kitab ini. Riyadhus Shalihin baca deh tuh, haula paham apa organisasi apapun baca Riyadhus Shalihin. Ini Imam Nawawi Al-Misri, Abi Zakaria Yahya Sharaf Nawawi, ulama besar ya, luar biasa ilmunya. Ente mahasiswa atau sebagai baca ini ya, ente dikasih petunjuk begini jalan-jalan. Doh lihat hebat nggak tuh amalan Nabi kita Muhammad. Jadi nggak ribut ini itu. Jadi besok kalau lagi sembahyang, kita sembahyang di rumah nih aja dahlan nih. Lebih sembahyang di rumah nih, ada anak kecil nangis, cepetin sembahyang kita. Ya, liatin tuh anak kecil nangis. Kalau masih kencengnya siramin air gitu kalian. Ini kalau lagi berjamaah biarin aja. Nah nangis anak tetangga yang nangis. Ya biar kita semua di rumah kita tetangga nangis, ada emak ya biarin. Ini kalau lagi berjamaah, ibu-ibu lagi ingat di sini lagi jamaah di subuh, ibu berjamaah umpama ya, kita panjangin sholatnya, kita baca surah yang panjang gitu, nangis buru deh, potong langsung tuh ayat, langsung ruku gitu maknanya ya. Iya Idul Fitri juga, Idul Fitri kan standarnya kan Sabih sama Al-Ghosiyah ya, Sabih sama Al-Ata itu paling standar itu ya. Ya itu udah standar. Saya ini maksudnya lebih daripada itu ayat Allah. Itu udah standar, udah waris dari Nabi. Anaknya aja tuh nggak punya pikiran, belum makan kali. Ya, diam tuh anak ya. Kayaknya tuh anak kalau ajak sembahyang kenyangin lo perutnya. Ajak tarawih atau ajak Idul Fitri Adha, kenyangin lo perutnya. Ya, jajalin tupat sama daging. Ya, kenyang udah ajak sholat idul, udah tenang itu anak ya. Ada
Iya, ada cerita lucu, membayang udah kalau penuh jamaah ini di pinggir got deh, pinggir got ya. Membayang berjamaah pinggir got. Ya, ibu-ibu anak itu, Mbak tenang, anaknya kagak suara nangis, enggak tahu kecebur tuh anak kayaknya. Cebur kagak nangis, tahu udah nyebur tuh anaknya. Dulu tahun berapa Ustaz ceramah ada Zen MZ waktu itu di Pejaten setiap minggu. Ya, untuk musola tapi memang kuat pengurus sebelum jadi masjid musola. MZ sering ceramah di situ, terus itu makmur. Cuman jamaah dan anak muda hadir maulid seru-serunya tuh, hebat ya waktu itu. Tahun 80-an ya, tahun 80-an. Ya. Tuh anak duduk maulid di pinggir di jembatan kali kecil, kali solokan kecil gitu, ukuran semeter setengah lebarnya. Ada jembatan kayak duduk jembatan dia dengan maulid. Lu ngantuk dia. Ngantuk nyebur. Nyebur kelabakan dia, untuk kagak dalam sih, cuma sedengkul airnya, cuman jatuhnya itu ya, jatuh kaget, jatuh langsung kecebur. Satu lagi ya, wa an Jundud bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi ya bahwa fi zimatillah ya. Nah ini kan man sholat sholata subha ya kan mudhof ilaih jadi salah baris. Man sholat sholata subhi mestinya kan sholat subuh. Man sholat siapa yang sholat sholata sholata mudhof asubhi mudhof ilaih. Kadang-kadang baris juga begitu. Man sholat sholata subha ya. Bahwa bizimatillah, maka dia dalam tanggungan Allah tuh. Siapa orang sholat subuh itu subuh penting tuh. Wa bi badri wa ada hadis mengatakan man shalla subha fi jama'atin bahwa bizimatillah. Siapa orang sholat subuh berjamaah dia dalam jaminan Allah. Makanya subuh mesti berjamaah tuh karena Allah jamin itu luar biasa. Tapi sini enggak. Man shalla salata subhi ya. Bahwa fi zimatillah, siapa orang sholat subuh maka dia dalam tanggungan Allah ya. Falyatlubannakumullah, maka jangan sampai Allah menuntut kamu min zimati dari tanggungannya. Mana begini, orang sholat subuh dalam tanggungan Allah, jangan sampai kita nggak sholat subuh nanti kita didenda oleh Allah. Adenda maksudnya punya persoalan kepada Allah karena tanggungan nanti Allah tanggung, Allah minta tanggungannya ya, begitu maknanya. Falayatlubannakumullahu min zimmati ya, maka jangan sampai Allah menuntut kamu min zimmati dari tanggungannya bisain sedikit pun dengan sesuatu ya, begitu maknanya. Orang sholat subuh dalam jaminan Allah, ini kagak diambil jaminan karena nggak sembahyang subuh dia, nanti dituntut oleh Allah. Kenapa? Jamin kamu nggak ambil, dituntut oleh Allah. Painahu man yatlubuhu min zimmati, maka sungguhnya orang yang dituntut dari tanggungannya oleh Allah bisa dengan suatu yudri pasti didapati, yudriku pasti didapati. Summa yakubbuhu ala wajihi pinajam. Kemudian Allah kalau bahasa Betawi sungsebin, tahu sungkebin, sungkep Yakub itu sungkebin namanya. Pegang sungkepin begitu tuh, karena kecil ente kita pegang nih sungkepin kayak gitu maknanya ya. Kalau di atas wajahnya pinari jahanam, di neraka jahanam. Jadi jangan sampai Allah tuntut kita subuh kagak sembahyang, subuh kagak sholat, padahal subuh dalam jaminan Allah ya. Allah jamin kita tapi kita nggak laksanakan, nanti tuntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun ya, kamu subuh karena agak pahit juga karena jam 4 lewat 4 menit pahit. Kalau nggak jam setengah 4 bangunnya repot ya. Itu masih mending kalau jamaah. Kalau Ustadz kalau ngajar subuh mau kagak mau ya, mesti jalan jam 4 konser. Kalau dekat, kalau jauh setengah 4 mesti jalan, setengah 4 jalan. Tetangga lihat dah ya lah tuh Ustadz udah narik lagi, begitu agak lihat dikatain kita setengah 4 jalan narik lagi. Astagfirullah, dia kata gue ngajar kagak tahu kalian ya, kata narik lagi, kita angkot. Ya manusia kadang-kadang suka demikian. Tapi enggak sih, nggak ada ngomong gitu, enggak, cuman kita kelihatan ya, apalagi pulang buat tentengan gede udah deh
Ya, habis pagi nih, jam 4, jam 6 pulang ke rumah, bawa tentengan di motor. Dia, elah, apa kata jamaah dah lihat no, ya, habis dikandut lagi. Itu keberkahan ya. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita ninggalin sholat subuh. Jaminan Allah, tanggungan Allah ditanggung itu deh. Sholat subuh baru usaha, sholat baru kerja, baru aktivitas. Sholat subuh dulu. Ya, kan gitu. Jangan pada dengan sebab lari pagi sholat subuh kagak. Kan Oma Irama bilang gitu. Jangan demi kesehatan, wah, lalu subuh kau lupakan, kan begitu kan lagunya ya, lupa ya. Keterlaluan. Ya apalin juga tuh, bagus itu bagus. Jangan demi kesehatan lalu sholat kau lupakan. Keterlaluan. Oma cakep, Oma pinter dia, masa otaknya luar biasa. Cuman dia seni aja. Wah, luar biasa, paling lama lagi umurnya. Maggie Z pulang, Arapik pulang, Maggie Z anggur merah meninggal, anggur merah. Arapik lirikan matamu. Ngelirik nur. Ngelirik akhirnya jalan jebol kali, meninggal kalian. Masa Mansuras belum, Mansuras enggak, masih panjang dia, karena dia lagunya pakai tajwid. Mansuras kalau nyanyi pakai tajwid. Apa arti tangisan? Nah, pakai ikhfa dia. Apa arti tangisan di depan penghulu? Jadi nun mati itu modal hukumnya ikhfa. Jadi panjang umurnya. Kata-kata gatuk kalian dia. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.